Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Menteri Badawi, Stambuk 093 2020 0110, kelas C4, kelompok 1B. Ingin menjelaskan tentang poligon gaya. Pertama, tujuan percobaannya. Tujuan instruksional umum atau TIU. Mahasiswa dapat memahami konsep penyusun gaya. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Tujuan instruksi khusus. Tik. Yang pertama, mahasiswa dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Kedua, mahasiswa dapat menentukan nilai resultan gaya secara analitis dan grafis. Pengertian gaya. Gaya ialah suatu besaran dengan ukuran besar serta arah bekerjanya disebut gaya, atau dengan kata lain bahwa gaya adalah besaran vektoris, yaitu suatu besaran yang lengkap dengan arah. Pengertian poligon gaya. Pengertian poligon. Poligon secara umum adalah sebuah bentuk tertutup pada suatu bidang permukaan datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus. Pengertian poligon gaya. Poligon gaya adalah bentuk dasar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk sirkuit atau rantai tertutup. Poligon gaya berasal dari kata poligon yang berarti poli, banyak, dan gon, titik. Yang kita maksud di sini adalah poligon yang digunakan sebagai kerangka dasar pemetaan yang dimiliki titik-titik, di mana titik ini mempunyai sebuah koordinator Y dan X. Hukum Newton pertama bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Hukum Newton 3 bunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat peraga, poligon gaya, busur derajat, dan beban pemberat. Prosedur percobaannya. Pertama-tama kami memasang alat sesuai panduan dari asisten, kemudian memberikan beban pada masing-masing katrol dengan besaran beban yang sama atau berbeda sesuai dengan petunjuk asisten. Lalu kami mencatat besarnya beban pada masing-masing katrol tadi. Langkah selanjutnya adalah menarik simpul tali dari titik keseimbangan 0 ke pusat kesetimbangan atau berpotongan diagonal pada bidang atau papan grafik dan melepaskan tali tersebut. Selanjutnya mengukur masing-masing tali tersebut dengan menggunakan busur derajat dan mencatat hasil ukuran tersebut. Dan kami mengulangi prosedur tersebut dengan beban yang berbeda-beda sesuai petunjuk dari asisten dan mencatat hasil dari perhitungan tersebut. Pembahasan hasil pengolahan data. Berdasarkan pengolahan data yang telah didapat, maka berdasarkan tabel 1 diperoleh sudut 0 rata-rata 39,8, 41,6, 45,4, dan 42,4. Kemudian pada pengolahan data gaya-gaya pada sumbu X diperoleh 0,678, 0,573, 0,88, dan 0,362. Selanjutnya pada pengolahan data Y, data gaya-gaya pada sumbu Y diperoleh data 0,56, 0,65, 0,565, 0,686, 0,98, 0,330. Lalu pada pengolahan data resultan gaya pada sumbu X diperoleh data minus 0,161, pada 0,161,
pada pengolahan data resultan pada gaya sumbu Y diperoleh data 0,221. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan diperoleh data sebesar 0,0356. Berdasarkan pengolahan data yang telah didapat, maka berdasarkan tabel 2 diperoleh sudut rata-rata 38,9, 45,1, 45,1 dan 40,1. Kemudian pada pengolahan data gaya-gaya pada sumbu X diperoleh 0,534, 0,346, 0,623 dan 0,225. Selanjutnya pada pengolahan data gaya-gaya pada sumbu Y diperoleh data 0,431, 0,347, 0,625 dan 0,189. Kesimpulannya, setelah mengikuti proses percobaan praktikum poligon gaya, kami dapat menyimpulkan bahwa poligon gaya adalah metode pengukuran dengan rangkaian segi banyak dalam menentukan suatu titik atau posisi yang dapat diketahui besar kecilnya dengan menghitung dari ukuran arah, sudut, dan jarak. Terdapat penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam poligon gaya. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang sama besarnya dengan yang diterima dari benda pertama tetapi berlawanan arah. Terdapat 4 macam poligon, yaitu poligon tertutup, poligon terbuka, poligon bercabang, dan poligon kombinasi. Ayat yang berhubungan yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Qamar ayat 49. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam perkembangannya perlu memahami benda-benda di alam untuk kelangsungan hidupnya. Memahami alam dan semua yang ada di dalamnya tidak terlepas dari pengamatan dari sifat-sifat benda di sekitarnya. Salah satu bagian dari proses pengamatan adalah melakukan pengukuran. Biasanya untuk menggambarkan hasil pengukuran kita menggunakan angka-angka. Setiap ukuran yang kita gunakan untuk menggambarkan gejala fisik secara kuantitatif disebut besaran. Dengan kata lain, besaran adalah suatu yang dapat dilakukan dan dinyatakan dalam angka-angka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.